teman-teman pernah baca di UIN ya, bukunya seperti ini. Bukunya seperti ini. Jadi bukunya membahas kepemimpinan kiai dalam memelihara budaya organisasi. Di sini adalah pengarangnya, kebetulan pada waktu itu adalah Dr. Mardia sendiri, salah satu dosen UIN juga pada waktu itu, tapi bukan dia ngajar saya, tapi suaminya yang ngajar. Kebetulan saya ditawarin buku ini. Saya kepingin aslinya lama, kepingin membahas buku ini. Karena di dalam buku ini itu membahas 3 pondok pesantren, yang mana salah satunya pondok pesantren modern Guntur, terus yang kedua pondok pesantren Lirboyo, dan yang ketiga adalah pondok pesantren Tebu Ireng. Halo, kedengaran ya? Terdengar, Pak. Halo? Ustaz. Ya. Ya, di sini membahas 3 pondok pesantren, yang mana kesannya dari 3 pondok pesantren ini berbeda-beda dalam segi kepemimpinannya. Maka di sini kepemimpinan ingin sedikit saya kupas, toh walaupun tidak secara keseluruhan, tapi paling tidak nanti kita ada pertanyaan yang bisa untuk apa yang mengkaitkan dengan pondok pesantren 3 tersebut. Sebelum masuk pada ranah pondok pesantren, paling tidak kita mengkaji pengertiannya dulu terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu diistilahkan dengan kata, ada yang mengatakan leader, ada yang juga mengatakan pemimpin atau tulet, atau yang artinya memimpin. Jadi, secara sederhana, kepemimpinan adalah perilaku individu yang mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai sarana bersama atau kemampuan individu untuk mempengaruhi memotivasi orang lain mampu memberikan kontribusi. Nah, di sini jadi secara tidak langsung pengertian leader itu adalah seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi. Itu sedikit pengertian tentang kepemimpinan. Halo, terdengar ya? Kok kayaknya seakan-akan saya bicara sendiri. Takutnya enggak terdengar gitu. Terdengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Ya. Dengar, Pak. Ya, dilanjut ya. Itu secara sederhana terkait dengan pengertian kepemimpinan. Ada yang mengatakan tadi saya sudah sebutkan leader atau tulet atau pemimpin atau memimpin. Ada banyak model aslinya. Paling tidak saya mengambil dari buku ini yang diasuh oleh Haji Mardia. Beliau sudah doktor. Di dalam buku ini dia menjelaskan model kepemimpinan itu paling tidak ada 5. Ada yang namanya Red Model of Leadership, yang mana lebih banyak meneliti tentang watak individu yang melekat pada pemimpin seperti kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, dan juga status sosial atau yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya model of situasi leadership, yang mana ini lebih fokus pada faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan. Ini salah satunya. Terus yang ketiga, di antara model kepemimpinannya itu ada yang namanya model of effective leader. Jadi model ini mendukung asumsi bahwa pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang mampu menangani aspek organisasi dan manusia sekaligus. Yaitu mampu menangani aspek organisasi dan manusia sekaligus. Itu model yang ketiga. Model yang keempat itu adalah contingency model. Sekaligus dianggap lebih sempurna daripada model-model sebelumnya dibandingkan model sebelumnya itu dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara karakteristik pribadi, tingkah laku kepemimpinan, atau variabel situasional.
Ini adalah yang keempat. Yang kelima itu adalah model of transformasi leadership. Walaupun relatif baru model ini, dalam studi pemimpinan model ini lebih mampu menangkap fenomena kepemimpinan dibandingkan model-model sebelumnya. Jadi Trad model. Tuh. Tapi yang model of transformasi leadership ini lebih baru dan lebih cocok bahasanya dalam buku ini. Bahkan banyak peneliti dan praktisi manajemen sepakat bahwa model konsep pemimpinan yang terbaik dalam menguraikan karakteristik kepemimpinan. Nah, ini di antara model-model kepemimpinan. Nah, itu adalah kepemimpinan. Coba kita sedikit berbicara kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Kedudukan kiai adalah salah satu unsur terpenting dalam suatu pesantren. Artinya, kiai itu mempunyai karismatik yang luar biasa. Ia merupakan sosok paling berperan dalam pesantren. Istilah kiai itu pada dasarnya itu bermula dari keampuhan benda-benda yang dimiliki para penguasa di tanah Jawa. Bukan nama kiai, tapi nama kiai sendiri itu bermula dari keampuhan benda-benda yang dimiliki para penguasa di tanah Jawa. Jadi kiai itu adalah nama-nama benda saja. Karena berpengaruh atau mempunyai ruh atau mempunyai karismatik, maka disebutlah yang namanya dengan kiai. Benda berupa pusaka mengandung kekuatan gaib yang dipercaya masyarakat dapat apa? Menenteramkan dan memulihkan kekuasaan suatu daerah atau negara. Dan juga diyakini bahwa benda tersebut dapat menambah kekuatan kesaktian pemakainya. Nah, itu sedikit sejarah kiai. Jadi asal-usulnya kiai. Paling tidak di buku tadi saya baca juga ada 4 unsur dimensi kepemimpinan kiai. Di antaranya 1, kiai itu sebagai pemimpin masyarakat. Jika ia tampil sebagai apa? Sebagai pemimpin organisasi masyarakat atau organisasi politik. Yang kedua, kepemimpinan kiai itu pada umumnya itu pemimpin keilmuan atau intellectual leadership. Dalam kapasitasnya sebagai guru agama, pemberi fatwa, atau rujukan hukum. Yang ketiga, pemimpin kerohanian. Jadi kiai itu juga di samping juga memberikan keilmuan, tapi juga memberikan siraman rohani atau spiritual leadership. Apabila kiai memimpin peribadatan, menjadi mursyid atau thariqah atau menjadi panutan moral. Jadi menjadi rujukan kiai itu secara spiritual. Terus yang keempat, pemimpin administratif. Jika kiai berperan sebagai penanggung jawab lembaga pendidikan, pesantren atau badan-badan masyarakat lainnya. Jadi jika kiai itu memimpin salah satu lembaga, maka secara tidak langsung kepemimpinan kiai itu modelnya adalah pemimpin administratif. Seperti itu. Ada banyak ya aslinya, ada banyak gaya kepemimpinan kiai di pondok pesantren, banyak sekali. Cuman paling tidak saya ambil sedikit di sini, mungkin paling tidak gaya kepemimpinan kiai di pondok pesantren itu ada 5. Salah satu contohnya. Yang pertama, gaya kepemimpinan regio paternalistik, di mana adanya suatu gaya interaksi antara kiai dengan para santri atau bawahannya disandarkan atas nilai keagamaan yang disandarkan pada gaya kepemimpinan Rasulullah. Terus yang kedua adalah gaya kepemimpinan paternalistik otoriter, di mana pemimpin di sini pasif,
sebagai seorang bapak yang memberi kesempatan pada anak-anaknya untuk berkreasi atau orang lain untuk berkreasi, tetapi juga otoriter yang memberikan kata final atas karya yang dihasilkan. Ini selesai atau tidak? Apa diteruskan atau tidak? Nah, ini gaya kepemimpinan yang kedua. Gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan legal formal. Mekanis kerja kepemimpinan ini adalah menggunakan fungsi kelembagaan. Dalam hal ini masing-masing unsur berperan sesuai bidangnya dan secara keseluruhan bekerja mendukung kebutuhan lembaga. Ada model gaya yang keempat. Di antaranya gaya kepemimpinan yang berempat adalah bercorak alami atau yang murni lah, seperti itu. Gaya kepemimpinan ini biasanya kiai tidak membuka ruang sedikit pun bagi pemikiran-pemikiran yang menyangkut penentuan kebijakan pesantren. Jadi murni alami. Jadi ada masukan tidak diterima kadang oleh pesantren. Mengingat hal itu menjadi mutlak wewenang kiai. Gaya kepemimpinan yang kelima itu gaya kepemimpinan paternalistik dan free reign leadership, di mana pemimpin di sini pasif sebagai seorang bapak memberikan kesempatan pada anaknya untuk berkreasi. Tetapi perlu juga diingat bahwa di sini juga agak otoriter. Agak otoriternya saya katakan seperti ini. Agak otoriternya karena di sini seorang kiai itu menyebutkan ini apa dilanjut atau tidak, atau bisa diteruskan atau tidak. Ini gaya kepemimpinan patrianistik dan free reign leadership. Ini adalah gaya kepemimpinan dalam pondok pesantren. Tapi pada dasarnya kepemimpinan di pondok pesantren itu lebih menekankan pada proses bimbingan, pengarahan dan kasih sayang pada dasarnya. Tapi kebanyakan gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh pesantren itu lebih biasanya bersifat kolektif atau kepemimpinan institusional. Ya. Paling tidak salah satu contohnya yang paling tidak dipengaruhi ada 4 faktor yang melatar belakangi kepemimpinan itu. Jadi pemimpin itu dilatar belakangi oleh 4 faktor paling tidak. Yang pertama, seorang pemimpin itu biasanya itu pasti mempunyai faktor yang diikuti atau yang melekat. Yang pertama adalah faktor keluarga. Terus yang kedua itu latar belakang pendidikan. Jadi kalau pendidikannya di luar, ketika dia masuk di sebuah organisasi, maka secara tidak langsung dia akan menerapkan keilmuannya itu yang dia dapat dari luar di dalam organisasi tersebut. Mau tidak mau akan seperti itu. Yang ketiga, pengalaman yang mempengaruhi kebijaksanaan dan juga tindakan. Jadi yang mempengaruhi pemimpin itu paling tidak juga ada pengalaman yang mempengaruhi kebijaksanaan dan juga tindakan. Jadi banyak pengalaman, maka banyak masukan di dalam organisasi tersebut. Terus yang keempat itu, faktor yang keempat itu lingkungan masyarakat sekitar yang menentukan arah yang harus diperankannya. Jadi juga ada lingkungan masyarakat yang mempengaruhi tersebut. Nah, itu sedikit terkait dengan gaya kepemimpinan di pesantren. Kalau berbicara budaya organisasi, ini ada yang mengatakan budaya organisasi itu adalah keyakinan, atau tata nilai, makna, asumsi secara efektif ya yang diseret oleh sebuah kelompok sosial guna membantu mempertegas cara saling berinteraksi dan mempertegas mereka dalam merespon lingkungan. Fungsi-fungsinya banyak sekali, tapi paling tidak saya memaparkan
sedikit saja, nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman atau nanti ada masukan dari teman-teman. Fungsi-fungsinya budaya organisasi salah satunya adalah sebagai batas pembeda antara organisasi dengan organisasi lain. Yang kedua, sebagai pembentuk identitas diri organisasi tersebut. Yang ketiga, sebagai perekat organisasi tersebut. Yang keempat, sebagai alat kontrol. Itu salah satu fungsi dari organisasi. Nah, kita lanjut kepada sedikit kepemimpinan kiai dalam memelihara budaya organisasi. Mungkin teman-teman sudah sering ke yang namanya pondok pesantren Gontor, yang mana terkenal dengan pondok pesantren modern. Terus yang kedua, pondok pesantren Pubereng, yaitu yang dihasuh oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang dilanjutkan oleh kemarin Gus Solah sebagai pengasuh juga wafat. Mungkin teman-teman sangat kental sekali dengan yang namanya pondok 3 ini. Terus yang ketiga adalah pondok pesantren Lirboyo, yang mana pondok pesantren Lirboyo ini terkenal dengan kesalafannya. Nah, kenapa buku ini membahas dari 3 elemen tersebut atau tiga lembaga tersebut? Karena dinilai unik. Yang pertama, pondok pesantren Gontor atau dikenal dengan pondok pesantren modern. Yang mana ketika awal berdirinya pun itu sudah modern. Walaupun tidak ada yang namanya ijazah, tapi diakui oleh pemerintah ketika melanjutkan di luar negeri. Itu sudah dari awal. Sama juga dengan pondok pesantren Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo pun ijazahnya bukan formal, tapi non formal, tapi diakui oleh pemerintah. Beda dengan pondok pesantren yang namanya Tebu Ireng. Tebu Ireng awal-awalnya memang salaf, tapi sedikit bergeser ketika masuk kepada kepemimpinan kedua dan ketiga, yang mana memasukkan yang namanya Depak dan Diknas. Di dalam formalnya juga ada SMP, tapi animo di masyarakat itu malah ketika memasukkan SMP, SMA, malah animo dari masyarakat itu sangat kecil. Gus Solah pada waktu itu yang diwawancarai sendiri itu mengatakan sebelum masuknya pendidikan formal itu pondok pesantren Tebu Ireng pada waktu itu mencapai 6.000. Namun setelah adanya formal sekolah umum, baik itu SMP, SMA, dengan memasukkan materi-materi umum 75%, itu malah animo dari masyarakat itu kecil sekali. Bahkan Gus Solah mengatakan sampai di tahun 2009 atau 2008 itu santri itu sekitaran 1.300-an, nggak nyampe sampai 1.400-an. Jadi dari 6.000 ke 1.300 itu jauh sekali. Apakah di situ karena hilangnya kesalafannya, atau memang karena animo dari masyarakat sudah mulai menurun terhadap pondok pesantren Tebu Ireng? Itu yang dikatakan oleh Gus Solah pada waktu itu, ketika beliau masih ada. Beda yang terus eksis sampai saat ini, salah satunya pondok pesantren Gontor. Sampai saat ini animo dari masyarakat sangat besar sekali. Dan modernnya pun luar biasa. Karena apa? Dari awal sudah Sudah modern, dibentuknya modern.
Sehingga sampai sekarang pun animo dari masyarakat itu besar sekali. Itu. Sama juga ketika berbicara pondok pesantren Lirboyo. Lirboyo walaupun salaf, tapi animo dari masyarakat itu sangat besar sekali. Beda yang dikatakan Bu Sola ketika di Tebu Ireng. Nah, kepemimpinan kiai dalam memelihara budaya organisasi di sini, kalau ini saya katakan, kalau contohnya di Gontor itu lebih menekankan pada yang namanya Gontor dan Lirboyo ya. Gontor dan Lirboyo itu lebih menekankan pada duriyah atau keturunan. Jadi seleksinya secara tertutup ketika asatid, seleksian asatid. Beda ketika kita berbicara pondok pesantren Tebu Ireng. Kalau Tebu Ireng itu seleksinya itu biasanya kalau ada pembukaan lowongan biasanya diupload di media atau di mana. Jadi tidak tertutup, terbuka. Kalau santri baru semuanya terbuka. Tapi terkait dengan asatid seleksinya juga karena sangat ketat. Kenapa mereka kayak pondok pesantren Lirboyo dan juga pondok pesantren Gontor menekankan seperti itu? Karena yang sudah tahu pondok pesantren Lirboyo dan ruhnya itu mereka sendiri seperti itu. Kalau pondok pesantren Tebu Ireng itu lebih menekankan yang penting menguasai bidangnya ya sudah seperti itu. Jadi kalau pesantren Gontor dan Lirboyo itu sifatnya ketika perekrutan guru atau asatid itu sifatnya tertutup. Kalau pesantren Tebu Ireng itu sifatnya lebih terbuka seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan kepemimpinan dalam memelihara organisasi. Kayaknya hal demikian ini tidak kurang afdol karena masih sedikit sekali keilmuan saya. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing sehingga apa yang saya mungkin pelajari atau teman-teman pelajari bisa diaplikasikan di sini atau bisa dijelaskan di sini. Seperti itu. Mungkin itu saja, Mbak Moderator ya, saya lupa namanya. Oke. Sekian, nggih. Ustaz. Baik, terima kasih saya sampaikan penjelasan yang luar biasa. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham atau ingin bertanya dan ingin lebih mendalami materi, maka dipersilakan untuk bertanya. Boleh langsung raise hand dan menyalakan video atau chat di chat room ya. Kesempatan malam ini, kesempatan emas untuk bertanya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya terkait pemimpinan kiai ya dalam memelihara budaya organisasi. Monggo teman-teman. Mungkin teman-teman bisa, ya, Ustaz. Kalau nggak ada yang bertanya berarti selesai, gitu aja kan? Ada pertanyaan, Ustaz. Ini Ustaz. Mungkin ini saya sendiri yang bertanya. Terkait ini Ustaz. Bagaimana idealnya seorang kiai dalam pendidikan Islam, yaitu mengusung moderasi. Nah, pendidikan Islam sekarang kan mengusung moderasi tersebut. Nah, bagaimana idealnya seorang kiai itu
memimpin pesantrennya. Itu Ustaz. Iya. Mungkin saya sedikit menjelaskan lagi. Ada juga yang saya baca di disertasinya Lora Hifni, salah satu pondok pesantren Nurul Jadid, yang mana judulnya itu pergeseran kepemimpinan kiai dalam mengembangkan budaya di pondok pesantren Nurul Jadid. Beliau mengatakan seperti ini, modern itu memang boleh-boleh saja. Yang penting ya tidak menafikan asal-usulnya pondok pesantren. Maka ada yang mengatakan tradisi yang sangat relevan dengan slogan yang mungkin teman-teman tahu lah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadil aslah. Menjaga tradisi yang lama yang relevan dan mengambil hal baru yang lebih baik. Kalau memang hal baru itu perlu untuk dimasukkan, kenapa tidak? Dengan tidak mengurangi tradisi yang lama yang masih relevan. Nah, seperti itu. Jadi Gus Dur pun mengusung dengan yang namanya modernisasi. Nah, seperti itu. Sekarang mana pondok pesantren yang tidak memasukkan kurikulum formal? Di Lirboyo pun itu ada yang namanya pondok pesantren induk dan unit. Kalau di induk mungkin masih kental dengan kesalahannya, tapi yang di unitnya, di Maharusia contohnya, sudah memasukkan yang namanya juga apa? Formal. Jangan berbicara, apalagi kita berbicara dengan pondok pesantren di Gontor. Cuman yang tadi saya katakan, al-muhafadzu 'alal qadimis shalih wal ahd bil jadil aslah. Menjaga tradisi lama yang masih relevan dan mengambil hal baru yang lebih baik. Jangan sampai menghilangkan ruhnya pondok pesantren tersebut. Contohnya pengajian kitab kuning itu harus tetap dilakukan. Sekarang yang lagi booming, yang terkenal dengan Ustadz Gus Baha itu mondoknya tidak sampai ke luar negeri toh, tapi menguasai berbagai bidang-bidang keilmuan. Itu lebih hebat daripada yang lulusan luar negeri, seperti itu. Jadi modernisasi monggo-monggo saja, yang penting tidak menghilangkan ruhnya pondok pesantren tersebut. Sekarang pondok pesantren itu kayaknya terhadap modernisasi itu sangat terbuka sekali. Tapi dengan asumsi mereka biasanya disaring dulu. Apakah ini cocok diterapkan? Apa tidak? Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Masih dilanjutkan? Terima kasih Ustadz yang telah memberikan pemaparan. Mungkin teman-teman lain ingin bertanya terkait kepemimpinan Kiai ini. Monggo bisa raise hand atau chat di Zoom, di chat Zoom langsung ya. Kak Senata tadi ingin bertanya ya. Monggo saya persilahkan Kak Sen. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya gitu loh. Nanti yang jawab siapa Ustaz? Ya kan teman-teman kan juga sudah S2 semuanya, atau walaupun ada yang masih berproses S2 gitu. Terima kasih banyak Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Mas Ishak. Lama tak jumpa, alhamdulillah. Sami-sami.
Iya, karena Dengan- kondisinya kayak gini, Mas. dengan nggih. Niki Ustadz mungkin sebagai pemantik diskusi ya. Saat ini kan tengah pandemi COVID-19 nggih. Nah, itu seharusnya atau seidealnya kepemimpinan kiai itu seperti apa? Ya, menyikapi pandemi inilah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga mafhum tahun lalu pemerintah mengesahkan undang-undang pesantren ya. Nah, itu kalau menurut dari tinjauan Mas Ishak, itu apakah UU itu kemudian terlalu mengintervensi jauh kepada pesantren atau justru justru sebaliknya, justru semakin memperkuat kedudukan pesantren atau justru semakin mencampuri. Nah, ini kan dikhawatirkan ya ini masuk pro dan kontra sih. Ini juga masih dikaji. Nah, kalau menurut Mas Ishak sendiri, sejauh pandangan Mas Ishak, apakah UU ini memperkuat kedudukan kiai atau eksistensi pesantren atau justru sebaliknya? Mungkin itu saja Mas sebagai tahap barukan. Ya. Ya, terima kasih Mas Senata pertanyaannya. Ya, sedikit saya kemarin sedikit bercerita ya. Saya masuk di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Ya, saya langsung sudah di tengah pandemi ini bagaimana seorang kiai menyikapi pandemi ini. Saya membaca di 2 pondok pesantren. Kalau di Gontor saya karena ada di Jawa Timur, tidak melihat di Gontor dan Tebu Ireng. Tapi paling tidak ada pandangan lah di Jawa Timur itu. Kemarin saya itu sowan pada salah satu pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid, yang mana pada waktu itu pondok pesantren Nurul Jadid juga terhadap pandemi ini mengikuti yang namanya aturan pemerintah. Jadi sekolah juga pun diliburkan pesantren. Tapi pesantren mempunyai gagasan tersendiri terkait dengan pandemi itu. Di pesantren yang namanya Nurul Jadid ini ada yang namanya ketika sudah pandemi mulai ringan, maka pondok pesantren sudah mulai membuka kembali pondoknya untuk bisa masuk ke pondok pesantren. Cuman melalui bertahap. Ada umpama contoh minggu ini untuk Kabupaten Bondowoso, minggu ini untuk Kabupaten Situbondo, minggu ini untuk Surabaya, minggu ini untuk Sidoarjo, minggu ini untuk orang yang di Probolinggo. Jadi berbeda-beda. Itu yang saya temukan di pondok pesantren Nurul Jadid. Beda. Survei yang saya temukan ketika saya masuk di namanya pondok pesantren Ginggong pada waktu itu. Ketika saya masuk di pondok pesantren Ginggong, lembaga itu masuk. Cuman tidak menggunakan formal. Jadi seragamnya tidak formal. Tapi masuknya masuk. Nah, jadi setiap kiai itu pula mempunyai kebijakan masing-masing. Toh walaupun dari pusat, kalau sampai masuk lembaga diketahui masuk, maka akan dicabut SK-nya. Itu yang dikatakan salah satu pendidikan di Jawa Timur. Kalau sampai ketahuan, maka akan dicabut SK-nya. Itu yang dikhawatirkan oleh salah satu lembaga dimanapun. Sehingga khawatir tren atau lembaga-lembaga luar untuk memasukkan anak didiknya
aktif di lembaga. Cuman ketika fenomena di masyarakat itu berbeda-beda. Fenomena di masyarakat itu berbeda-beda. Contoh, saya katakan lagi. Kalau di Surabaya, semua lembaga itu libur. Dan masjid itu ditutup. Tapi beda jika teman-teman itu lihat di kalangan pedesaan. Tidak ada jeda, tidak ada 1 meter ataupun ada jarak. Sowan atau salaman sama seorang itu hal-hal yang biasa. Malahan kalau ada orang yang pakai masker, itu terkesan gimana sama orang desa itu. Jadi di sini saya menyebutkan bahwa kiai menyikapinya itu juga pun bermacam-macam. Ada yang menyikapinya karena apa? Karena takut memang SK itu dicabut. Ada juga yang menyikapinya tetap masuk pondok pesantren, cuman masuknya tidak formal seperti itu. Tidak harus pakai seragam atau yang penting masuk. Yang penting keilmuan tersalurkan. Itu yang saya temukan di salah satu 2 pondok tadi. Nah, terkait dengan UUD yang diterapkan terhadap pesantren, menurut saya dengan adanya undang-undang tersebut mempermudah akses pesantren untuk kepemerintahan, baik kontrol ataupun juga sumbangsi dari pemerintah kepada pondok pesantren. Memang ada salah satu pondok pesantren yang memang tidak mengikuti aturan pemerintah, itu ada. Ya, yang saya sebutkan tadi ada yang salaf murni. Tapi dengan adanya undang-undang pesantren itu sangat membantu sekali terhadap dunia pendidikan. Terutama ketika ada pendanaan pada pondok pesantren, ada pembangunan, itu sangat diperhatikan, guru-gurunya pun sangat diperhatikan, itu sangat membantu sekali. Nah, seperti itu. Apalagi kemarin saya lihat ya, di sekolah-sekolah dinia, ketika ada dana dari pemerintah, itu langsung masuk ke dunia pendidikan pesantren, langsung. Jadi dengan adanya UUD itu sangat memberikan kebaikan lah, terutama kepada asatidz yang ada di pondok pesantren. Ya, seperti itu Mas Senata ya. Itu survei yang saya lakukan di Jawa Timur. Baik. Terima kasih Ustadz Ishak yang telah memberikan penjelasan. Gimana saudara penanya? Mas Renata sudah, mungkin ada yang masih mengganjal? Sudah cukup. Turun sangat. Ustadz Ishak. Ya, enggak ini loh, teman-teman apakah setuju? Saya ini ada tadi kan baca 2 buku, yang mana salah satunya judulnya Kepemimpinan Kiai dalam Dunia Organisasi. Ada buku yang disertasi yang mengatakan, yang judulnya Pergeseran Kepemimpinan Kiai dalam Pengembangan Budaya Organisasi. Yang saya ingin tanyakan teman-teman, apakah teman-teman setuju? Ada seorang yang mengatakan sekarang bahwa kepemimpinan kiai itu sudah mulai tergantikan dengan orang lain atau sudah bergeser. Jadi karismatiknya seorang kiai sudah mulai hilang. Apakah teman-teman itu setuju dengan fenomena yang terjadi seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ini saya lemparkan ke teman-teman ya. Monggo teman-teman yang ingin memberikan pendapat, silahkan.
pertanyaannya, apakah teman-teman setuju jika pemimpinan kiai pada masa ini mengalami pergeseran, begitu Ustadz ya? Nah, ya. Seperti itu. Kalau melihat Mungkin. fenomena yang ada sekarang ya. Ya. Mungkin dari Kak Harvin, atau teman-teman lainnya. Terima kasih Mbak Umi. Mungkin di sini agak ribut kedengaran karena di warung kopi. Begini Ustadz, saya menanggapi sedikit. Sebelum pertanyaannya, saya kan ada pertanyaan tadi. Kalau menurut saya, kepemimpinan seorang kiai itu karena mungkin saya masih belum ini ya, masih baru di lingkungan pondok pesantren karena awalnya saya bukan dari lulusan pondok pesantren Ustadz. Kalau menurut saya kepemimpinan karisma seorang kiai itu tidak akan pernah tergantikan di pondoknya. Apalagi kalau yang saya lihat di sini beberapa tahun terakhir, saya kan baru 3 tahun terakhir mengikuti kegiatan pendidikan di pondok pesantren. Itu karisma seorang kiai, apalagi kalau misalnya dia berada di pedesaan, orang-orang kampung itu, misalnya ini kan sementara pemilihan ya, di Mojokerto ada pemilihan. Nah, pada waktu-waktu yang seperti ini, ketika misalnya kalau kiai itu memilih satu caleg, maka orang-orang sekampung itu pasti akan memilih apa yang dipilih oleh kiai. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya seperti itu berarti, nah kepemimpinan seorang kiai itu memang karisma, kepemimpinan seorang kiai itu memang tidak bisa dihilangkan dari kacamata masyarakat. Nah, kalau pendapat orang bahwasanya kepemimpinan kiai itu masih sudah bisa digantikan, itu mungkin ada pendapat yang lain. Mungkin pendapat yang seperti itu masih belum melihat bagaimana fenomena yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, apalagi misalnya kiai-kiai yang di kampung, pondok-pondok pesantren yang berada di letaknya memang jauh dari perkotaan. Begitu Ustadz. Nah, kemudian saya ada pertanyaan Ustadz yang saya sudah tulis tadi di kolom chat. Bagaimana misalnya menyikapi ketika kita misalnya mendengar pendapat bahwasanya kiai itu tidak mengikuti kebijakan pemerintah, seperti misalnya pada awal-awal kebijakan dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah bahwasanya semua lembaga pendidikan yang ada di dimanapun dalam situasi pandemi seperti ini harus ditutup. Nah, ada beberapa pondok pesantren yang memang mengikuti kebijakan tersebut, tapi juga ada yang tidak mengikuti. Nah, kalau yang tidak mengikuti seperti itu, sikap kita sebagai seorang santri itu kira-kira seperti apa, Ustadz? Begitu. Terima kasih. Iya, ini mana moderatornya? Iya, enggak Ustaz. Untuk menjawab pertanyaan dari saudara Harvin, Kak Harvin. Ya, bagaimana menyikapi pendapat kiai yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah? Ya, terkhususnya pada saat pandemi ini ya. Ada beberapa pesantren yang masih terbuka dan ada yang masih tutup seperti itu. Menurut saya kita hormati kebijakan kiai, karena setiap kiai itu mempunyai ijtihadnya masing-masing. Contoh di pedesaan, kenapa kiai ngotot di pedesaan itu untuk melakukan atau cepat-cepat untuk memasukkan lembaganya? Karena mereka beranggapan bahwa virus itu nggak ada, gitu loh. Apalagi di desa, gitu loh. Teman-teman bisa perhatikan lah di desa itu. Sholat itu tanpa jarak, salaman itu biasa, tanpa menggunakan masker. Karena mereka beranggapan bahwa ya virus itu tidak ada, dan juga virus itu atau penyakit itu minallah dari Allah. Kalau waktunya mati, ya mati. Kadang ada yang berpendapat seperti itu, apalagi kiai-kiai desa seperti itu.
kebanyakan. Tapi kalau ada kiai yang sedikit modern lah, biasanya itu kiai itu lebih hati-hati. Daripada dampaknya kita lebih mudarat atau lebih parah, umpama contoh, daripada kita memasukkan anak-anak santri, habis itu salah satunya tertular. Apakah kita ingin tertular? Kan repot ketika kita sakit juga, kita tidak ibadahnya juga tidak seharusnya melakukan ibadah 5 waktu dengan rajin. Ketika masa pandemi kita terkena dengan COVID, malah tambah mudarat kan? Nah, seperti itu. Ada yang juga kiai beranggapan seperti itu. Jadi apa? Antisipasi. Kenapa kiai kadang mengikuti hal-hal protokol oleh pemerintah? Karena apa? Mengambil apa? Masalahnya atau maslahatnya. Mengambil yang lebih baiknya seperti apa. Biasanya kiai itu yang keilmuan sudah menempuhi biasanya seperti itu. Sudah, kalau memang dari perintah seperti itu kita ikuti. Karena apa? Pemerintah adalah ulil amri, seperti itu. Ada yang juga pendapat kiai seperti itu. Kita sebagai santri ya harus, kalau santri kan ada slogan sam'an wa ta'atan, mendengarkan kemudian taat. Itu namanya santri. Ya kita hormatilah sebagai dunia akademisi, kita menghormati masing-masing pendapat dari para kiai, karena itu adalah sebuah ijtihadnya mereka masing-masing. Kan kalau benar kan mendapat 2, kalau salah mendapatkan 1. Mempunyai ijtihadnya masing-masing kan, seperti itu. Yang penting kita mempunyai sandaran, ada rujukan, seperti itu. Ya, itu saja. Ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Saya yang ketika melihat tradisi di pondok pesantren salaf itu kan ada katanya teman-teman tidak dibolehkannya menggunakan alat-alat yang elektronik seperti misalnya HP dan laptop. Nah, ketika ini kan berhubungan dengan aktivitas pendidikan, Ustaz, karena sekarang sudah kebanyakan orang-orang di rumah dan jaraknya berjauhan, maka kebanyakan seminar dan pengajaran-pengajaran itu berbasis online. Nah, kalau pondok pesantren salaf yang tidak menerima adanya alat elektronik yang seperti ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan keterbatasan yang seperti itu, Ustaz? Soalnya ya kita kan cara belajarnya sekarang itu kan karena gara-gara pandemi sudah berubah, semuanya serba online. Nah, kalau ketika pondok pesantren salaf masih tetap menggunakan metode pendidikannya yang seperti itu dan tidak berubah, masih tetap mempertahankan metodenya, kira-kira apa tidak mengganggu sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren, Ustaz? Atau seperti apa kira-kira pendapatnya? Begitu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Ya, itu biasanya ada banyak ya. Bukan banyak. Sekarang sudah mulai mengurangi. Sekarang itu para kiai sudah mulai keterbukaan dengan yang namanya teknologi. Kenapa? Mau tidak mau kita dituntut untuk bisa mengetahui teknologi. Dan sekarang itu pun banyak diterapkan di pondok pesantren. Yang dulunya salaf, seperti contoh saya katakan lagi di Lirboyo, dulunya salaf murni, sekarang di Al-Mahrusiyah pun sudah yang membuka yang namanya juga formal, SMP, MTS. Sekarang banyak kiai membuka atau terbuka pemikirannya. Terus yang kedua, memang ada kiai yang seperti demikian. Biasanya itu mereka beranggapan elektronik itu suatu hal yang mudarat.
Karena mereka beranggapan seperti ini. Kalau kamu sering menggunakan HP, maka belajar kamu itu biasanya lebih mengurangi atau berkurang. Tapi, nah saya katakan tapi, biasanya hal demikian itu tidak didasari pada pendapat antum. Contoh, seumpama, antum adalah salah satu mahasiswa yang mana sekarang di UIN atau di Surabaya atau di Malang. Antum masuk di dunia pesantren yang seperti itu. Kalau antum izinnya itu menggunakan alat elektronik dengan izin yang baik, bahwa di kampus saya menggunakan contoh pakai yang namanya online sekarang. Insya Allah kiai itu mengizinkan. Yang penting penyampaiannya dengan cara yang baik. Kalau ada kiai yang ketika disampaikan itu tidak menerima, berarti kiai itu masih belum terbuka dengan yang namanya modernitas atau modern. Cara menyikapinya seperti apa? Ya memang agak sulit karena memang pengajiannya itu kitabnya kitab yang agak-agak kuno sekali gitu. Ini banyak ditemukan biasanya di antara pedesaan atau daerah pedalaman. Hal demikian juga banyak ya ditemukan, tidak hanya di pedesaan, di Bandung pun itu juga ada yang sampai seperti itu. Jadi contoh, kalau sudah selesai kuliah ya sudah nggak boleh keluar. Ada yang seperti itu pondok pesantren. Jadi waktunya kuliah, waktunya pulang ya pulang. Tidak memberikan ruang bagi mahasiswa itu untuk apa? Bergerak. Nah, kadang mau tidak mau mahasiswa itu keluar dari pesantren tersebut. Nah, itu namanya kiai yang masih tidak terbuka dengan yang namanya modernisasi. Ya, tapi kita tetap hormati. Makanya sebelum antum semuanya masuk di dunia pesantren, apalagi mahasiswa, kan biasanya kadang ada kan mahasiswa kan kepingin kuliah juga sambil juga masuk di pondok pesantren. Ada yang seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya harus melihat-lihat dulu kalau kiranya ada kegiatan, ada kuliah tidak diperbolehkan menggunakan apa, ya jangan masuk di pesantren tersebut. Harus tahu sikol. Jadi memang kalau masuk di dunia pesantren itu murni kalau memang sudah tidak boleh ya jangan kita masuk di situ. Karena mungkin itu fokus, contoh ada pembelajaran kitab kuning yang mana tidak boleh memegang HP. Kalau mau ngirim ya langsung ke tempat pengiriman seperti itu. Ada yang juga seperti itu. Ya kita hormati. Makanya bagi mahasiswa hal demikian itu ya kurang cocok. Apalagi dengan kondisi saat ini semuanya kampus membutuhkan yang namanya elektronik. Oh iya, ini ada sedikit penjelasan. Kepemimpinan itu secara tidak langsung ada dua ya. Ada yang memang kepemimpinan itu memang dari sebuah dibentuk. Yang kedua itu memang dari bawaan. Kalau dibentuk, contoh teman-teman kepemimpinan mulai dari mahasiswa jadi ketua, habis itu jadi koordinator, jadi kepala. Itu namanya berproses dibentuk. Ada kepemimpinan itu memang dari bawaan, dari keluarganya memang pemimpin, akhirnya dia juga jadi pemimpin. Nah, itu sedikit kepemimpinan. Ada dua pola kepemimpinan. Ada yang memang dibentuk, ada yang memang dari watak atau dari keturunan.
Ya, seperti itu ya, Mas. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk penjelasan Ustadz Ishak. Untuk Kak Arvin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Iya, Mas, tapi saya ingin masih mendengar pendapat saya tadi, kira-kira menurut Ustaz bagaimana yang statement yang pertama tadi dari tanyakan dari Ustaz. Oh, yang mana? Yang mana? Yang tadi, yang pendapat saya seperti itu, yang seperti yang tadi. Kepemimpinan kiai di pengaruh kepemimpinan kiai yang sekarang itu. Ya, kepemimpinan kiai yang sekarang itu, makanya sekarang itu kepemimpinan kiai itu lebih keterbukaan. Makanya yang melatar belakangi kepemimpinan kiai saya sudah jelaskan di atas. Paling tidak ada yang mempengaruhi. Yang pertama, ada faktor keluarga, latar belakang pendidikan. Biasanya itu melekat. Kalau keluarganya seperti itu, kadang ada yang juga ketika keturunannya seperti itu. Masih ada kan? Jadi tidak terbuka. Karena apa? Mengikuti keluarganya. Cara menyikapinya, nah ini kalau cara menyikapi hal tersebut, seumpama ini teman-teman menemui salah satu pondok pesantrennya seperti itu, cara merubahnya seperti apa? Kalau cara merubahnya repot, kecuali kita sebagai asatid. Contoh, ini kemarin salah satu dosen di situ Bondo ya, mungkin teman-teman terkenal dengar yang namanya Wali Songo, yang diasuh oleh siapa, Raden Holil ya, itu pengajarnya masih salafi sekali. Tidak boleh yang namanya pengajar atau bagian yang ngajar mahasiswa itu memakai celana atau pakai jas, atau itu gak ada tradisi yang seperti itu. Malah mereka kalau ngajar itu pakai sarung, pakai kopiah, pakai ya baju koko seperti itu. Ada yang sedemikian. Ya kita tetap hormati. Karena yang penting apa, keilmuan itu tetap tersampaikan. Seperti apapun keilmuan harus tetap tersampaikan walaupun terkendala hal demikian. Yang penting kan tidak menghambat terhadap dunia pendidikan kan, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Ya Ustaz, terima kasih. ya baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan dari saudara IS. Siapa ini saudara IS? Izin bertanya Ustadz, adakah pesantren di Indonesia yang menggunakan sistem pendidikan agamanya lebih sedikit prosentasenya, kemudian lebih mengutamakan pendidikan umumnya? Jadi pendidikan umum itu prosentasenya lebih banyak atau lebih besar dari pendidikan agamanya. Nah, apakah ada saat di Indonesia yang demikian? Loh, ya banyak sekali. Makanya kurikulum dari pemerintah itu 75 itu dari umum, 25% itu dari salafi. Apalagi yang sudah memasukkan formal ya. Halo? Halo, Ustaz? Iya. Itu banyak sekali, malahan di Indonesia itu 75% sepertinya. Karena ketika sudah include dengan lembaga formal, maka secara tidak langsung pendidikan itu keagamannya mulai diturunkan. Bukan ditiadakan, tapi mulai diturunkan. Contoh, sekarang ada IPS, ada IPA, ada keagamaannya juga di dalamnya. Mungkin tafsir hadis, atau akidah akhlak. Kan banyak kan?
ditemukan. Itu sudah 75% di Indonesia sudah sedemikian menerapkan. Kalau salaf, beda. Kalau kita masih berbicara salaf, kayak pondok pesantren di Lirboyo, masih tetap kesalafannya. Jadi kitab semuanya. Walaupun ada bahasa Inggris juga. Kalau yang modern, ya bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya pondok pesantren Gontor. Tapi kalau sudah masuk yang namanya formal, maka keagamaannya sedikit diturunkan akhirnya. Ya, itu saja ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana saudara penanya, saudara IS ya? Ada pertanyaan lagi atau tanggapan lainnya? Oh, rupanya ini tidak ada ya. Ya. Yang lain mau bertanya lagi atau cukupkan? Mungkin sudah tidak ada lagi, Mbak. Tidak ada lagi ya? Udah pada Iya, mungkin. mengantuk ya? Ya. Tidak terasa kajian kita sudah akan berakhir ya. Sebelumnya saya sampaikan kepada Ustadz untuk memberikan closing statement dulu mengenai pemaparan yang tadi Ustadz. Iya. Paling tidak ketika kita berbicara yang namanya kepemimpinan dalam memelihara budaya organisasi, di sini kepemimpinan kiai itu ketika merekrut sebuah asatid atau guru itu biasanya kalau di pondok pesantren yang namanya Gontor dan juga Lirboyo itu biasanya lebih pada duriyah atau keturunan. Sedangkan di pondok pesantren Tebu Ireng itu lebih terbuka. Jadi orang lain juga bisa masuk. Nah, terkait dengan kepemimpinan dalam memelihara organisasi ini juga paling tidak sangat dijaga sekali oleh para kiai. Baik itu ketika memasukkan santri baru yang tidak memenuhi kriteria masuk, ya tidak dimasukkan. Karena apa? Untuk menjaga ruhnya pesantren tersebut. Contoh, salah satunya ketika ada di formal tidak memenuhi kriteria untuk masuk pondok, ya tidak dimasukkan oleh pondok pesantren. Tapi sekarang keterbukaan pondok pesantren atas dunia modern itu sudah, atau kebutuhan masyarakat, pondok pesantren sudah membuka dengan seluas-luasnya yang namanya juga apa, lembaga formal itu sudah mulai dibuka. Jadi kiai atau pemimpin di pesantren itu sudah memikirkan dengan matang-matang apa yang ada atau apa yang terjadi di masyarakat yang akan datang. Makanya hingga mereka mempunyai pemikiran untuk melahirkan yang namanya sekolah tingkatan atau sekolah disamakan. Baik itu dalam pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Gontor, ataupun pondok pesantren Tebu Ireng, seperti itu. Yang penting tidak menghilangkan tadi ruhnya pondok pesantren tersebut. Ya, itu saja dari saya terkait dengan kepemimpinan kiai dalam memelihara budaya organisasi. Baik, terima kasih closing statement yang diberikan. Mungkin kajian ini sudah memasuki yang bagian akhir ya, sudah paripurna. Demikian yang dapat saya mohon maaf apabila selama menjadi moderator ada beberapa yang kesalahan baik kata maupun tindakan. Jadi beberapa poin yang dapat saya simpulkan adalah bahwasanya modernitas dalam pesantren itu diperbolehkan selama
pesantren itu tidak dihilangkan. Demikian ya saja. Ya mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Iya, seharusnya ini kan materinya itu banyak dari ya kayak Mas Najih, seandainya bisa hadir kayak Mbak Lim selaku dosen, mungkin teman-teman kalau banyak yang senior aslinya banyak pemasukan nanti aslinya. Ya saya harapkan ya ke depannya di samping juga ada pemateri, juga ada yang lebih juga senior terkait dengan kajian-kajian ke depannya. Jadi ada pemikiran baru, umpama ada materi, juga ada materi lainnya yang juga menambahkan. Jadi keilmuan itu kayaknya terus-menerus intelektualnya gitu loh. Kalau bisa, ya saran saya sebagai kepada Mas Senata ya. Baik. Sebelum ditutup ini, oh ya silakan Kak Arvin, ada yang mau diutarakan? Oh, tidak. Baik. Ya sebelum ditutup ini boleh minta foto bersama Ustadz. Mungkin Kak Senata bisa membantu untuk dokumentasi. Ya, biasanya siap. sih gini ya fotonya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Baik. Terima kasih semua peserta dan Ustadz Maulana Ishak. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang saya minta maaf ya semuanya. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Terus suwun sangat Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.